Shalom saudara seiman. Saya mau bersaksi tentang penyakit saya, gagal ginjal, yang justru saya syukuri. Nanti saya akan cerita. Pertama mungkin saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Xiaofeng atau nama Indonesianya Fungsiono ya. Biasa dipanggil Fungsi juga. Saya orang Tegal ya. Saya jadi Kristen karena saya temu istri saya waktu kuliah. Istri saya Kristen, jadi saya jadi Kristen. Saya Kristen sempat melayani, saya jadi pengerja di suatu gereja di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Sekarang baru saya pikir-pikir, saya tuh cuma jadi Kristen tapi tidak lahir baru. Jadi, saya jadi pelayan, saya ke gereja, aktif sekali ya. Tapi nanti saya akan jelaskan maksudnya kenapa. Jadi karena pada tahun 2009 ketika saya sedang giat-giatnya, aktif-aktifnya pelayanan di gereja, saya di PHK. Di perusahaan Amerika sudah 24 tahun saya di PHK. Jadi pada saat itu saya ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kemudian saya nganggur, saya tidak bisa dapat kerjaan lagi sampai hampir setahun. Pada saat itu saya udah mulai panik, uang pesangon yang saya dapat makin habis. Akhirnya saya, kenapa Tuhan? Pertanyaannya, saya sudah pelayanan, saya sudah aktif. Salah, justru saya ternyata di PHK dan saya nggak dapat kerjaan lagi. Disitulah saya kepahitan. Sebetulnya saya direkayasa, tapi waktu itu saya nggak ngerti kan. Jadi saya kepahitan. Pada saat saya kepahitan begitu, iblis lihat celah langsung masuk. Saya somehow jadi apa ya? Bagaimana nggak tahu lah saya, tapi saya bisa akhirnya jangan-jangan Tuhan nggak ada. Nyatanya saya pelayanan gini kan, apa katanya kalau melayani setia akan diberkati. Ternyata tidak. Nah, justru itu makin lama makin nggak hilang kepahitannya, dan saya akhirnya kecewa sampai nggak percaya, jangan-jangan Tuhan tidak ada. Nah itu, jadi saya ya itu, jadi sampai nggak percaya Tuhan, saya nggak percaya ada roh, sampai kalau seandainya ada orang yang bisa nunjukin saya setan, berarti saya percaya ada roh, itu ada. Sampai saya begitu, tapi nyatanya ya. Nah, kemudian pada tahun 2012 saya waktu medical check up, kreatinin saya tiba-tiba 1,47. Harusnya kan di bawah 1,2 ya. Kreatinin itu menunjukkan fungsi ginjal. Jadi pada saat itu fungsi ginjal saya atau GFR, glomerular filtration rate, itu 54. Wah, udah mulai cemas gitu ya. Karena orang harusnya 1,2, tapi ini udah 1,47. Dan sejak saat itu kreatin saya tetap terus naik terus. Kesehatan saya sih nggak merasa apa-apa, saya sehat gitu. Tapi kreatin saya naik terus. Sampai akhirnya tahun 2020 saya cek lagi, saya divonis gagal ginjal kronis stadium 5 atau stadium akhir. Yaitu kalau fungsi ginjalnya kurang dari 15. Jadi gagal ginjal kronis itu ginjalnya yang rusak. Ada gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu kalau seandainya ada batu, jadi
fungsi penyaringannya memang berkurang, tapi karena ada penyebab lain. Ada batu, ada infeksi, atau ada kista di dalam ginjalnya. Tapi kalau batunya diambil, itu bisa pulih kembali. Tapi kalau ini memang ginjalnya yang rusak, organnya, filternya ginjal itu rusak. Dan itu dokter bilang tidak bisa disembuhkan. Proses penurunannya atau kerusakannya itu irreversible. Jadi artinya tidak bisa balik lagi. Membaik itu nggak ada. Jadi saya diponis kamu akan terus turun. Jadi yang bisa diambil tindakan adalah mencegah itu turunnya cepat merosotnya. Tapi dipertahankan pelan, direm. Hanya itu. Saya sudah ke banyak dokter Jakarta, bahkan sampai ke Singapura, dokter ginjal terbaik. Tapi nggak dikasih obat karena memang tidak ada obatnya. Saya hanya dikasih obat untuk tekanan darah tinggi saya supaya stabil dan sebagainya. Nah, pada saat saya divonis seperti itu sudah stadium akhir, waktu itu 14 GFR-nya 14. Pada saat itu saya takut setengah mati. Saya takut, wah ini pasti habis ini saya cuci darah. Tetangga saya di depan rumah cuci darah 1-2 tahun. Habis itu dia meninggal, nggak kuat. Wah, jadi begitu cemas, takut sekali. Nah, karena dokter sudah tidak bisa diandalkan. Saya tidak nggak bisa andalkan dokter. Saya, wah ini gimana? Mau tolong siapa lagi? Akhirnya saya, kalau gitu saya mau minta tolong sama Tuhan. Tadi saya sempat nggak percaya Tuhan, tapi saya terus pikir, oke lah, 50-50, 50%. Ada atau tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada ya memang ya udah. Tapi kalau seandainya ada, kan ada harapan sedikit. Aku bisa minta. Nah dari situlah saya pikir saya harus minta tolong sama Tuhan. Nah, saya jadi teringat perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15. Saya itulah anak yang hilang. Saya meninggalkan bapak saya, foya-foya, sampai akhirnya nggak bisa apa-apa, nggak punya makan. Akhirnya ingat, saya harus balik lagi. Dan saya balik lagi. Pada saat saya balik lagi, bapak menyambut saya dengan gembira. Saya yakin itu. Karena apa? Begitu saya memutuskan untuk percaya sama Tuhan, berdoa terus setiap hari, Tuhan memberi saya kasih kayak jalan gitu. Dan jadi saya itu pada saat saya beres-beres rumah, buku-buku, saya ada satu fotokopi buku yang sebetulnya sudah ada lama tapi nggak pernah saya baca. Buku itu judulnya Benarkah Yesus itu Allah? Saya orang teknik, saya kuliah elektro. Semua harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal saya nggak bisa terima. Di buku itu saya bisa dijelaskan secara rinci, secara saintifik, secara ilmiah dan logis sekali, detail semua. Baru saya di situ, nah itu saya rasa itu kuasa Tuhan ya, membuat saya dapat hikmat. Jadi dari situ saya percaya lagi dan bahkan lebih percaya lagi karena dulu sudah pernah nggak percaya. Begitu kita terima jawabannya yang memuaskan, itu jadi percayanya lebih dari orang yang sekedar percaya. Saya percaya. Kemudian saya kebetulan ada teman-teman SMP 5, satu angkatan. Yuk kita sering ngobrol pakai WA call. Daripada kita ngobrol-ngobrol yang biasa-biasa aja, yuk kita ngobrolin. Kebetulan orang-orang Kristen semua. Jadi kita ngobrolin firman. Jadi kita bikin persekutuan doa. Jadi akhirnya persekutuan doa lewat Zoom. Nah, dari situ saya banyak sekali belajar, berdiskusi. Kalau saya lagi sedih atau lagi bingung atau apa,
saya ngomong, banyak teman-teman yang menguatkan saya kembali. Nah dari situ saya akhirnya semakin bertumbuh. Saya bilang mungkin saya sudah lahir baru. Karena saya biasanya jarang baca Alkitab, sekarang rajin. Saya jarang berdoa, sekarang rajin berdoa. Nah, jadi saya sudah lahir baru. Puji Tuhan. Jadi itulah. Jadi saya mengucap syukur karena sakit saya itu justru menyelamatkan saya. Jadi saya bilang, wah iya ya, saya sakit tapi justru itu sakit saya. Jadi saya ingat domba yang hilang ya, dicari sama Tuhan, dipukul memang. Tapi saya ditarik, diambil kan. Jadi itulah makanya saya untuk kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu kan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Itu saya bisa mempraktekannya itu. Walaupun saya sakit, tapi saya mengucap syukur. Kalau kita diberkati, kita dapat apa, mengucap syukur itu ya apa artinya, ya kan? Nah itu, jadi itulah makanya saya bisa dengan bangga sekarang mengatakan Tuhan baik. Karena saya diberi sakit. Kalau saya tidak sakit, saya mungkin masih ya terhilang lah ya, saya binasa. Tapi dengan ada sakit, saya jadi diselamatkan oleh sakit saya. Puji Tuhan, itu. Nah, jadi sampai dengan hari ini saya sehat, bugar, masih bisa olahraga. Saya tidak merasakan sakit apa-apa. Jadi nggak ada perasaan sakit. Nah, terus saya olahraga kebetulan tadi 2 jam lebih, 2 jam 23 menit jalan, nggak apa-apa, sehat. Renang 1 jam, nggak ngerasa sakit apa-apa. Semuanya ini. Jadi itu makanya saya nggak capek tapi sehat, tidak ada. Jadi kalau mungkin orang lihat sepertinya cuman angka aja dari labnya itu aja yang menunjukkan bahwa saya sakit. Tapi sebetulnya nggak ada. Puji Tuhan bukan? Amin sekali. Nah jadi puji Tuhan. Saudara pasti berpikir saya sekarang sudah sembuh ginjalnya makanya saya bersaksi di sini kan. Tidak saudara, salah. Saya masih sakit, bahkan sekarang ginjal saya tinggal 6,6%. Sampai dengan hari ini ginjal saya. Jadi udah rendah sekali. Bayangkan saringan itu cuma 6,6% tuh, kurang dari 7% untuk yang nyaring itu. Sampai ini. Saya tapi sampai sekarang nggak cuci darah. Nggak sampai cuci darah. Cuman jadi tapi saya sempat nanya sama Tuhan. Tuhan, saya sudah maksudnya saya sudah terima mujizat, terima keselamatan ini, tapi saya nggak disembuhkan. Maksud Tuhan apa? Saya nggak nyalain Tuhan, karena saya tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik. Tapi saya cuma pengen tahu apa Tuhan, maksud Tuhan apa. Nah, puji Tuhan luar biasa. Tuhan kasih jawaban. Saya suka kadang-kadang lihat YouTube ya. Saya tiba-tiba secara nggak sengaja kalau orang Tegal bilang dilalah. Tapi saya percaya itu bukan dilalah. Itu Tuhan yang memang. Saya tiba-tiba buka satu YouTube cerita pendek, judulnya The Chosen, yang terpilih. Singkat ceritanya, di situ pembicaraan antara Tuhan dan Yakobus, ya, James. Jadi ngomong-ngomong, intinya gini, Yakobus nanya sama Tuhan, Tuhan, Bapak, Guru, ya, Engkau ingin aku menyembuhkan orang. Tapi aku sendiri pincang dan tidak Engkau sembuhkan. Gitu. Gimana aku mau menyembuhkan orang? Saya pincang. Engkau tidak menyembuhkan aku. Terus Tuhan bilang,
Kamu ingin sembuh gampang. Saya bisa menyembuhkan kamu. Cuman orang yang disembuhkan, yang terima mujizat, kemudian dia memuliakan Tuhan, bersaksi atau apa, itu biasa. Semua orang kalau dapat berkat, dapat mujizat, ngomong pasti itu biasa. Tapi kamu tidak disembuhkan, tapi kamu tetap memuliakan Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Kamu beriman, kamu fokus pada apa yang penting, melayani Tuhan, dan tidak mempedulikan dirimu sendiri. Gitu loh. Jadi nggak egois, kan aku nggak mikirin aku sendiri, tapi aku melayani Tuhan. Walaupun kondisiku gini, aku langsung terima kasih Tuhan. Tuhan mau memakai saya. Jadi aku merasa Tuhan mau pakai saya untuk bersaksi, walaupun saya nggak sembuh. Seperti hari ini, malam ini ya. Jadi saya ingin menyaksikan ini, saya nggak sembuh tapi saya sehat gini, dan saya terutama adalah karena bersyukur saya sebetulnya diselamatkan gitu kan. Kalau nggak saya sudah terhilang. Jadi ingat, jadi 2 Korintus 12 ayat 9-nya. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Justru dalam kelemahan saya gini, Tuhan bisa pakai saya lebih lagi. Kalau saya diberkati, saya ngomong mungkin ya saudara tahu ya biasalah gitu ya. Tapi justru begini, saya bisa bersaksi di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, saya bisa tubuh saya itu milik Tuhan. Ya, jadi ya serahkan aja sama yang punya tubuh ini. Gitu. Yang punya tubuh ini Tuhan. Jadi mau disembuhkan mau nggak disembuhkan terserah. Kalau misalnya sepertinya saya dipinjemin mobilnya rusak. Saya ngomong sama Tuhan kan, sama yang punya mobil. Pak, mobil saya rusak. Kalau misalnya saya supir misalnya. Pak, bos ini mobilnya rusak gimana? Dibenerin nggak? Bisa pakai dulu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Saya juga gitu. Aku masih bisa bersaksi. Ya terus aja bersaksi. Nanti soal sembuhan gampang gitu. Tuhan begitu. Jadi itu saya percaya. Kalau memang waktunya Tuhan, kalau memang Tuhan mau aku sembuh, berarti itu rencana Tuhan. Kalau tidak juga itu rencana Tuhan yang pasti itulah yang terbaik untuk saya. Jadi itulah yang buat saya kuat dan tetap percaya melayani Tuhan apapun kondisi saya. Jadi saya untuk teman-teman, untuk saudara-saudara sekalian yang mungkin sekarang ini punya masalah ya, pergumulan yang berat yang belum terjawab oleh Tuhan, atau penyakit yang belum disembuhkan, jangan putus asa, jangan menyerah. Tetap percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik. Pasti itu. Saya contohnya. Tuhan Yesus memberkati, itu aja.